Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Meliani dari kelompok 3. Saya akan membahas mengenai materi sejarah dan perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi, saya akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan ejaan. Nah, ejaan di sini adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Kembali ke materi mengenai sejarah dan perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Sejauh ini sudah mengalami 6 kali perubahan, di mana yang pertama itu ejaan Van Opus Gen tahun 1901 sampai 1947. Dilihat dari namanya saja sudah diketahui bahwasanya orang yang membuat ejaan ini atau yang menyusun ejaan ini pasti orang Belanda yang bernama Profesor Charles Van Opus Gen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda, dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Waktu ejaan ini disusun, bahasa Indonesia masih disebut bahasa Melayu. Yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Swandi. Ejaan ini disusun bertepatan dengan diresmikannya atau diberlakukannya ejaan dalam bahasa Indonesia sejak tanggal 17 Maret 1947. Kenapa disebut ejaan Swandi? Karena penyusunnya itu Mr. Raden Swandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Perubahan ejaan Republik itu cuma ada beberapa dalam ejaan ini, yakni perubahan huruf OE menjadi huruf U. Contohnya kata guroe berubah menjadi guru. Terus bunyi setak yang sebelumnya ditulis dengan tanda petik atau tanda koma ain ditulis dengan huruf K. Contohnya kata maklum. Dulu itu maklum, sekarang diubah menjadi maklum. Terus kata ulang itu boleh ditulis dengan angka 2. Terus selain itu pada ejaan Republik, awalan di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata di rumah, di sawah, dibeli, dan dimakan. Yang ketiga itu ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Swandi itu disempurnakan. Baru pada tahun 1957 dilakukan penyusunan pembaharuan ejaan bahasa Indonesia yang diketuai oleh Profesor Prijono dan Eka Topo. Namun hasil kerja panitia ini tidak diumumkan secara resmi. Yang keempat itu ejaan Melindo tahun 1959. Melindo ini singkatan dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang dalam hal ini tuh negara Malaysia. Perubahannya yang diajukan itu tidak jauh berbeda dengan ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini tujuannya itu untuk menyeragamkan atau menyelaraskan ejaan yang digunakan kedua negara. Secara kan kita tahu bahwasanya bahasa Indonesia dan Malaysia itu mirip. Akan tetapi karena terjadinya masalah politik antara Indonesia dan Malaysia, maka ejaan ini gagal diresmikan. Yang kelima, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang lanjutan dari ejaan Melindo karena panitianya itu masih campuran antara orang Indonesia dengan Malaysia yang dibentuk tahun 1967. Isinya juga tidak jauh berbeda dengan ejaan yang disempurnakan yang akan saya jelaskan selanjutnya.
Perbedaannya itu cuma terletak di rincian kaidah-kaidahnya saja. Ejaan ini tidak sempat diresmikan karena masyarakat itu menganggap bahwasanya kita itu meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan itu juga belum benar-benar mendesak. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kita pasti sudah kenal dengan EYD karena ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara ejaan-ejaan sebelumnya, EYD ini adalah ejaan yang paling lama digunakan. Juga ejaan ini mengatur secara lengkap kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain yaitu tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing secara resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Yang ketujuh itu ejaan bahasa Indonesia atau EB 2015 sampai sekarang. Ejaan bahasa Indonesia ini digunakan untuk mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Meskipun belum ada keputusan Presiden tentang adanya penggunaan ejaan baru untuk bahasa Indonesia, namun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan edisi keempat tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB di Jakarta Maret 2016. Ejaan bahasa Indonesia ini disusun karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga bahasa Indonesia ini semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD atau ejaan yang disempurnakan, terutama dalam penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Diftong yang dimaksud diftong di sini yaitu dua vokal yang diucapkan sekaligus. Contohnya itu au pada kata kerbau, ai pada kata santai. Selain berkembang dalam ejaan, bahasa Indonesia ini juga mengalami pembaharuan dalam teknologi. Sekarang ini kita sudah bisa membuka KBBI dan EB dalam telepon karena sudah dibuat versi daringnya. Jadi sekarang itu kita tidak perlu repot lagi meminjam KBBI atau Pedoman Umum EB untuk mencari ejaan penulisan yang benar. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.